Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Esa Ganim Fadlallah selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai studi kasus penerapan Enterprise Resources Planning atau ERP pada PT Sinar Sosro. Mungkin next. Sebelum lanjut ke materi, mungkin alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Eka Putri dengan NPM 21142310616 sebagai moderator dan rekan saya. Saya Atika Nur Aisyah dengan NPM 2114231032. Saya Fania Marta Julieta dengan NPM 21142311044. Saya Muhammad Fajar Hariza dengan NPM 2154231006. Saya Ruli Fernando dengan NPM 2114231056. Untuk poin pertama mungkin akan dijelaskan oleh Saudari Fania. Kepada Fania dipersilakan. Baik, Nadia, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, kelompok kami mengangkat salah satu PT di Indonesia yang cukup besar untuk dijelaskan mengapa sebuah PT ini menerapkan sistem ERP. Adapun PT yang kami gunakan adalah PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro ini adalah sebuah perusahaan yang menciptakan produk berupa minuman. Adapun bentuk minumannya adalah minum kemasan botol yang pertama kali berdiri di Indonesia. PT Sinar Sosro ini sudah berdiri sejak tahun 1974. Adapun alasan mengapa PT Sosro ini dinamakan dengan Sosro, hal ini dikarenakan PT Sosro mengangkut sebuah nama sang pendirinya, yaitu Bapak Sosro Jojo. PT Sinar Sosro ini sudah memiliki 12 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. PT Sosro memiliki salah satu visi yang dijadikan patokan hingga PT Sosro berdiri sukses hingga sekarang. Adapun sebuah visinya berbunyi The Indonesian World Class Beverage Company. PT Sosro sendiri memproduksi atau menghasilkan beberapa produk minuman, diantaranya ada teh botol Sosro, fruit tea Sosro, es tea, Peps, Country Choice, and air mineral Prim A. Selanjutnya ada alasan dari sebuah PT mengapa sebuah PT ini menerapkan ERP. PT Sosro mendistribusikan produknya ke seluruh Nusantara melalui beberapa kantor cabang yang tersebar. Nah, perusahaan ini mengemukakan bahwasannya ada dua faktor atau dua hasil dari terserapnya sistem ERP. Yang pertama, PT Sosro mengungkapkan bahwasannya sistem ERP ini membantu menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan atau inventory, pengapalan, hingga akuntansi perusahaan. Selain itu, PT Sosro juga mengungkapkan bahwasannya sistem ERP membantu dalam mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, proses produksi, manajemen, hingga sumber daya manusia yang dijadikan sebuah bergeraknya atau pekerja dari sebuah PT Sosro Sinar Sosro itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Atika. Kepada Atika dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan visualisasi alur proses dan juga proses informasi dan juga material dari PT Sinar Sosro ini sendiri. Jadi yang pertama untuk alur informasi dari kedatangan bahan baku itu adalah pesanan bahan akan dibuat dan juga disalurkan ke pemasok. Lalu selanjutnya pemasok akan konfirmasi pesanan dan juga informasi pengiriman. Dan selanjutnya tim logistik dari PT Teh Botol Sosro ini sendiri akan menerima pemberitahuan kedatangan bahan baku. Yang selanjutnya di sini ada alur materialnya.
di mana bahan baku seperti daun teh, gula, dan juga air akan diterima dari pemasok. Lalu bahan bakunya akan diperiksa kualitasnya dan juga disimpan di gudang. Dan selanjutnya masuk ke proses produksi, di mana untuk alur informasinya sendiri itu jadwal produksi akan dibuat berdasarkan pesanan dan juga ketersediaan bahan baku. Dan selanjutnya tim produksi akan menerima instruksi produksi, dan yang terakhir adalah data produksi akan dicatat dan juga dipantau. Dan untuk alur materialnya sendiri pada proses produksi ini yaitu bahan baku akan diambil dari gudang dan dicampur sesuai resep. Lalu campurannya itu akan dimasak dan juga diproses menjadi teh botol. Dan yang terakhir, teh botol itu akan diuji kualitasnya dan juga akan dikemas. Dan yang terakhir di sini adalah pada proses pendistribusian, di mana untuk alur informasinya sendiri itu pesanan produk diterima dari distributor atau pelanggan. Lalu selanjutnya tim logistik akan menyiapkan pengiriman produk dan surat jalan dan juga faktur itu dibuat dan dikirimkan ke pelanggan. Lalu yang terakhir status pengiriman produk itu akan dipantau. Lalu untuk materialnya sendiri itu teh botol akan diangkut dari pabrik ke distributor atau ke pelanggan. Lalu yang selanjutnya produk akan disimpan dan didistribusikan ke toko-toko dan konsumen akan membeli teh botol dari toko-toko yang telah dikirimkan teh botol Sosro. Lalu selanjutnya di sini untuk visualisasi lanjutannya, yang pertama ada perencanaan produksi. Untuk MRP-nya itu sendiri digunakan untuk memperkirakan kebutuhan bahan baku dan mengoptimalkan produksi. Lalu selanjutnya pengawasan ketersediaan bahan baku. Jadi sistem MRP ini sendiri membantu ketersediaan bahan baku dan akan mengidentifikasi kebutuhan bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksinya. Lalu selanjutnya ada pengendalian produksi, di mana ERP ini sendiri mengintegrasikan dengan sistem produksi untuk memastikan bahwa produksi itu dilakukan dengan efisien dan juga efektivitas. Lalu selanjutnya terdapat pengawasan ketersediaan atau pengawasan persediaan, di mana ERP ini membantu persediaan produk yang telah diproduksi dan memastikan bahwa persediaan produk itu selalu dalam kondisi optimal atau selalu dalam kondisi yang dapat diperlukan untuk proses produksi. Lalu selanjutnya ada penjualan dan juga distribusi. Di sini ERP itu mengintegrasikan dengan sistem penjualan dan distribusi untuk memastikan bahwa produk dipasarkan dan didistribusikan dengan efisien dan juga efektivitas. Dan yang terakhir itu adalah pengawasan kualitas, di mana ERP ini juga membantu dalam memantau kualitas dari produk dan memenuhi standar dari produk yang sudah ditetapkan oleh PT Sinar Sosro ini sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fajar Harija. Kepada Fajar dipersilakan. Baik, di sini selanjutnya ada deskripsi sistem atau software yang digunakan dari PT Sinar Sosro. Jadi PT Sinar Sosro ini menggunakan Oracle ERP sebagai sistem ERP utamanya. Oracle ini menyediakan solusi ERP yang komprehensif untuk mengelola berbagai aspek bisnis, termasuk keuangan, rantai pasokan, manufaktur, inventaris, dan lain-lainnya. Sistem ERP ini membantu meningkatkan visibilitas bisnis dan membuat pengiriman laporan lebih mudah dan juga mengintegrasikan informasi di seluruh kantor PT Sinar Sosro. Sistem ini juga menyederhanakan fungsi-fungsi perusahaan dan mengurangi kesalahan manusia selama proses konsolidasi.
Selanjutnya ada contoh data atau informasi yang didapatkan dari sistem ERP. Jadi penerapan ERP ini memudahkan PT Sinar Sosro dalam mendapatkan informasi berupa penjadwalan secara lebih cepat. Lalu masalah persediaan ini dapat diatasi dengan lebih efisien karena semua data itu terdokumentasi dengan baik melalui ERP, dan juga efisiensi dalam proses bisnis, terutama dalam fungsi akuntansi. Meningkat karena ERP mempermudah proses penutupan buku. Untuk selanjutnya di sini ada modul ERP yang digunakan oleh PT Sinar Sosro. Yang pertama ini ada modul finansial. Kegunaannya itu mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan perusahaan. Nah, yang pertama di sini itu ada financial accounting atau FI yang berfokus pada penataan dan pelaporan keuangan. Untuk fungsinya sendiri, salah satunya itu yaitu merekam semua transaksi keuangan dari suatu perusahaan PT Sosro ini sendiri. Yang kedua, di sini ada controlling atau CO. Modul ini berfokus pada pengendalian biaya-biaya dan manajemen dari internal si PT Sosro ini sendiri. Fungsinya itu misalkannya itu untuk melakukan perencanaan dan penganggaran dari si keuangan tersebut. Selanjutnya di sini ada Enterprise Controlling atau EC yang berfokus pada perencanaan dan pengendalian keuangan di jangka yang panjang. Untuk fungsinya sendiri itu contohnya adalah untuk memanajemen resiko keuangan di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini ada Investment Management atau IM. Di sini untuk fungsinya sendiri itu untuk pengelolaan investasi perusahaan. Nah, misalnya itu untuk mengolah aset keuangan perusahaan, mencari investor. Yang selanjutnya di sini ada treasury atau TR, yang mana modul ini berfokus pada pengolahan kas, manajemen resiko dari si keuangan tersebut. Selanjutnya ada logistik, modul logistik. Modul logistik ini memegang peranan untuk mengelola si arus barang dan juga informasi sebuah rantai pasokan. Nah, di dalam modul logistik ini ada sub yang pertama yaitu Sales and Distribution atau SD, yang mana modul ini berfokus pada aktivitas penjualan dan distribusi barang yang sudah jadi. Nah, untuk fungsinya sendiri itu untuk misalnya saja pemrosesan pesanan dari si penjualan. Yang kedua, di sini ada material management, MM, yang berfokus pada perencanaan dan juga pengelolaan material yang dibutuhkan atau input barang yang dibutuhkan oleh perusahaan ketika ingin memproduksi suatu barang. Fungsinya sendiri itu untuk meramalkan berapa sih kebutuhan material. Misalnya di PT Sosro ini untuk material bahan baku tehnya, berapa bahan baku teh yang akan masuk ke perusahaan. Yang selanjutnya di sini ada warehouse management atau WM yang berfokus pada kegiatan penggudangan. Nah, fokusnya ini seperti optimasi penempatan bahan baku, optimasi penempatan nanti produk jadinya. Selanjutnya di sini ada production planning atau PP yang berfokus pada perencanaan dan penjadwalan dari produksi. Yang mana nanti dari penjadwalan itu kita memastikan terlebih dahulu material yang tersedia itu berapa dan menjadwalkan penggunaan mesin tenaga kerjanya juga. Selanjutnya di sini ada General Logistik atau LO, yang mana modul ini menangani aktivitas-aktivitas umum yang tidak tercakup dalam modul-modul yang lainnya. Misalnya itu ada bea cukai atau biaya transportasi. Selanjutnya ada Quality Management atau QM, yang mana modul ini terkait erat dengan kualitas barang yang akan diproduksi. Contohnya itu fungsinya untuk pengendalian kualitas material barang-barang yang sudah jadi. Yang terakhir di sini ada human resources atau
di mana modul ini akan berfokus pada sumber daya manusia dari sebuah organisasi, yaitu fokus kepada industri sosro ini sendiri. Dengan kata lain, fokusnya itu untuk mengatur dan mengembangkan dari si karyawannya itu sendiri. Nah, di sini ada personal administration atau PA, di mana di sini berfokus pada aktivitas administrasi terkait pengelolaan sumber daya manusia, meliputi rekrutmen, penggajian atau pengelolaan data. Yang kedua di sini ada personal development atau PD, yang berfokus pada pengembangan kemampuan dan kompetensi dari si karyawan tersendiri. Next. Untuk keunggulan dari penerapan ERP ini sendiri, yaitu mengintegrasikan seluruh data, mana nanti data-data itu akan terkumpul jadi satu dan menjadi terintegrasi. Yang kedua, penggunaan kertas yang sedikit di perusahaan, karena semuanya itu sudah masuk di sistem semua. Yang ketiga, ini ada efisiensi waktu kerja dari karyawan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi yang lain. Selanjutnya ada penyeragaman kebijakan. Untuk kekurangan dari sistem ERP ini sendiri, hardware-nya itu tidak dapat di-upgrade. Selanjutnya, waktu proses data itu sangat lama, dan apabila ada kesalahan entry data di awal, maka kesalahan itu akan mempengaruhi semua proses dan juga data-data selanjutnya. Yang keempat dan yang terakhir, jika program mengalami crash atau error dalam prosesnya, maka semua pekerjaan akan terhenti akibat kejadian itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruli, kepada Ruli, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada IoT pada penerapan ERP. Penerapan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP di PT Tesosro dapat sangat didukung dan dioptimalkan dengan penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dengan mengintegrasikan IoT ke sistem ERP. ERP PT Tesosro dapat memperoleh visibilitas yang baik, optimasi yang lebih besar, efisiensi yang lebih tinggi, dan kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik di seluruh operasi bisnisnya. Namun, dibutuhkan perencanaan dan implementasi yang tepat agar integrasi IoT dan ERP dapat berjalan dengan sukses. Selanjutnya, beberapa cara penerapan IoT dan dapat mendukung implementasi ERP di perusahaan. Yang pertama itu ada integrasi data real time atau sensor IoT yang dipasang di berbagai titik seperti perkebunan, pabrik, gudang, dan armada transportasi dapat menyediakan data real time ke dalam sistem ERP. Yang kedua ada optimasi proses bisnis dengan data IoT yang terintegrasi ke ERP. Beberapa proses bisnis dapat otomatisasi. Yang ketiga ada pemantauan aset dan kinerja. Sensor IoT dapat digunakan untuk memantau kondisi aset seperti mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya. Yang keempat ada visibilitas rantai pasokan. Dengan sensor IoT yang terpasang di armada transportasi dan gudang, ERP bisa melacak pergerakan bahan baku dan produk jadi secara real time. Berikut daftar pustaka yang kami sajikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.